Berdasarkan pengalaman saya ketika melakukan assessment dan konsultasi tentang talent mapping ataupun tentang kondisi pribadi personal, terapi dengan menggunakan SEF ataupun juga dengan klien bisnis yang dia ingin men-scale up bisnisnya menjadi spiritual company. Nah, biasanya sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan kembali menanyakan nih, sebenarnya apa yang dipahami atau value dalam dirinya. Kebanyakan ketika saya melontarkan pertanyaan seperti ini, mereka kebingungan untuk menjawabnya. Dan ternyata bingung ini sering sekali saya jumpai gitu ya. Saya jumpai baik mereka yang assessment talent mapping atau yang melakukan terapi lewat SEF ataupun juga klien dalam scale up bisnis. Mereka bingung ya terkait dengan pilihan apa sih sebenarnya passion saya, di mana bakat yang perlu saya tekuni, apa yang perlu saya fokusin, apakah pekerjaan yang saya jalani sekarang ini menjadi pekerjaan yang terbaik. Sedangkan kalau untuk di SEF itu yang sering saya temui adalah mereka rata-rata bingung untuk mendeskripsikan emosi negatif atau perasaan tidak nyaman yang mereka miliki. Beberapa orang bahkan sama sekali tidak bisa menyampaikan. Tetapi ketika saya bantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan sambil menyamakan di mana titik yang paling nyeri, itu biasanya mereka bisa cerita, itu bisa menyampaikan hal-hal yang tidak mereka sadari, akhirnya terungkap dan proses itu berjalan. Sedangkan di bisnis, di spiritual company, klien itu biasanya saya tanyakan nih, value apa nih yang akan dibangun. Mereka bingung dan bimbang nih. Apakah mereka akan fokus untuk mengejar just duit gitu ya, hanya uang saja yang akan mereka kejar, atau mereka juga ingin mengejar hal selain uang gitu, yang terkadang memang dilihatnya tidak langsung terkonversi dalam bentuk uang. Kebingungan mereka ini terkadang akan membuat perubahan value, sistem, dan cara menjalankan sebuah bisnis. Kalau sebagai seorang muslim, biasanya saya arahkan untuk memilih cara ataupun jalan yang memang sudah terjamin. Tidak hanya kita akan memanen kebaikan di dunia, tapi juga kebaikan setelah kita meninggalkan dunia. Karena kalau bisnis, kita hanya berpatok kepada omset dan profit yang disebut bisnis itu tumbuh, maka sebenarnya keinginan itu sudah kurang powerful ya, karena kita perlu memiliki nilai lebih sosial untuk masyarakat di sekitar kita. Dari hal-hal tadi sebenarnya tiada lain, tiada bukan berawal dari diri sendiri ini. Diri sendiri biasanya kalau kita tidak bisa mendeskripsikan diri kita, kurang bisa mendeskripsikan value yang kita bawa, kurang bisa menjelaskan sebenarnya apa yang pengen saya kejar, kenapa saya mengejar itu, apakah hal itu memang benar yang harus saya kejar, ataukah saya sebenarnya salah mengejar sesuatu. Hal-hal seperti ini ketika kita belum menemukan jawaban yang tepat, dan jawaban itu membuat hati kita merasa mantap, maka kita akan mengalami kebingungan yang semakin dalam, baik dari sisi sendiri pribadi ataupun juga dalam sebuah pekerjaan ataupun bisnis. Agar kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bisa menjawabnya. Yang pertama adalah,
apa sebenarnya passion dalam hidup kita. Yang kedua, apa sih tujuan kita untuk hidup? Yang ketiga, bagaimana kita menemukan hal-hal yang kita sukai tapi bernilai produktif. Lalu yang keempat, kita perlu menemukan alasan yang terkuat alasan yang terkuat kenapa kita harus melakukan sebuah aktivitas tersebut atau pekerjaan tersebut atau bisnis tersebut. Ketika sahabat bisa menjawab pertanyaan tadi yang saya sampaikan, insya Allah berarti sahabat mulai bisa melihat nih warna diri sendiri. Saya warnanya apa ya? Karena kan kita terlahir di dunia ini membawa pembawaannya masing-masing, membawa peran dan tugasnya masing-masing. Jangan pernah kita kepengen banget nih atau berharap seperti warna orang lain. Tentu kita tidak akan bisa menjadi orang lain. Kita akan menjadi hebat dan excellent dengan warna dan diri kita sendiri. Tetapi kita perlu memunculkan rasa bangga atas warna kita sendiri. Karena yakinlah, dengan kita memiliki rasa bangga dan juga merasa senang dengan diri kita sendiri, kita akan jauh lebih bisa mensyukuri dan menikmati warna kita sendiri. Dan ternyata warna kita juga bagus ya, dan dipengenin oleh orang lain. Ini adalah contoh atau tips cara yang paling mudah bisa sahabat gunakan untuk bisa menemukan diri sendiri dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang tadi saya lontarkan terkait diri sendiri. Yang paling pertama, sahabat bisa menanyakan ke diri dan sampaikan, bangun dialog dengan diri sendiri untuk benar-benar bersedia jujur menyampaikan segala perasaan dan pikiran yang ada. Karena dengan sahabat jujur menjawab atau karena dengan sahabat jujur itu akan jauh membuka gerbang-gerbang pemahaman, gerbang-gerbang yang lainnya yang sahabat tidak bisa memahami, jadi lebih bisa menerima diri sendiri. Kenapa saya menyampaikan ini? Dari sekian banyak orang yang saya temui, kebanyakan mereka itu tidak mau menampilkan dirinya apa adanya. Dia nggak mau terlihat lemah di hadapan orang. Mereka tidak mau dikasihani di hadapan orang yang lain sebagainya, tapi dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ya kalau memang kita nggak mampu, sampaikan nggak mampu. Kalau kita nggak bisa, ya sampaikan nggak bisa. Kalau memang kita tidak expert di bidang itu, ya sampaikan gitu ya. Kalau misalnya kita terluka, ya sampaikan gitu. Karena dengan kita jujur, itu kita akan membangun self awareness yang bagus ya. Dalam artian kita juga tidak akan mengabaikan diri kita sendiri. Karena dengan mengabaikan diri kita sendiri, sebenarnya kita juga mengambil kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Karena saya juga menemukan orang yang dia fokus membahagiakan orang lain, tetapi dia lumayan pelit ya, atau lumayan mengabaikan dirinya sendiri. Kadang untuk hal-hal yang sangat sederhana dan remeh-temeh. Misalnya membeli sepatu atau membeli make up dan hal yang lain sebagainya sederhana. Tetapi untuk orang lain yang memiliki kebutuhan yang besar, dia pengen langsung menyelesaikan dan membereskan. Jadi sahabat, berhenti ya membahagiakan orang lain dengan menyakiti diri sendiri. Kalau ingin membahagiakan orang lain, cukup bahagiakanlah diri kita. Tadi menjadi jujur dengan perasaan kita sendiri. Jujur itu akan memunculkan energi yang positif di dalam diri kita, yang akhirnya tanpa kita berbicara pun energi itu akan terasa ke orang lain dan menimbulkan getaran positif perbaikan bagi orang lain. Jadi yang pertama kuncinya adalah jujur terhadap
diri sendiri. Sampaikan dengan sebenar-benarnya, akui dengan sejujur-jujurnya. Jangan takut, jangan khawatir dikira lemah, dikira nggak keren, dikira yang lainnya. Itu coba untuk diabaikan. Kalau sahabat malu, sahabat bisalah di kamar sendiri menutup dan menyampaikan, mengaku kejujuran itu. Setelah kita bisa jujur, maka kita akan mulai muncul ketertarikan nih. Oh, ternyata misalnya saya memang nggak terlalu empati nih. Nah, setelah muncul ketertarikan dan muncul kesadaran, kita jadi bisa berubah. Karena seseorang yang berubah itu masuk di tahap pertama, membangun awareness atau membangun kesadaran. Ketika seseorang sudah memiliki sadar ingin berubah, sadar ingin menjadi lebih baik, mereka akan mudah kita tarik gitu. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara kita membangun kesadaran? Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membangun kesadaran. Yang pertama, apa yang akan terjadi ketika kita tetap bertahan dengan sikap yang seperti ini? Yang kedua, apa resikonya ketika kita tetap mempertahankan sikap seperti ini? Dari dua pertanyaan ini, kalau sahabat terus merenungkan, menanyakan ke diri sendiri, insya Allah yang namanya level kesadaran untuk berubah itu akan lebih muncul. Ketika level untuk sadar mau berubah itu muncul, baru kita mencari knowledge atau keilmuannya. Misalnya, oh saya sadar nih, saya punya inner child. Oh saya sadar nih, saya tipenya mudah banget marah. Atau oh saya sadar nih, di bisnis saya ini ternyata tidak membawa kedamaian. Setelah di sana baru kita cari tahu gimana sih caranya menyelesaikan hal-hal yang tadi ada di level kesadaran. Tentu hal itu harus dibarengi dengan rasa ingin tahu yang tinggi, semangat mengeksplorasi, belajar terus-menerus, dan tentu ilmu yang lebih berharga itu biasanya mereka membutuhkan investasi. Karena untuk mencari itu kan juga butuh usaha. Seseorang yang mempelajari itu juga butuh usaha, dan seseorang yang mau praktekkan itu pasti butuh usaha. Sebagai bentuk kita menghargai ilmu, ya tidak salah ketika memang ada nilai investasinya. Setelah level tadi terlewati, kita baru bisa menentukan nih, menjawab kebingungan tadi. Karena self awareness kita sudah kita bangun dan kita sudah punya kunci-kunci nih ya, kunci-kunci utamanya tadi. Ketika membangun self awareness, kita jadi tahu tujuan kita, tujuan hidup kita ingin apa, dan aktivitas yang paling kita senangi itu di bagian apa. Mulailah kita fokus di sana. Biasanya kalau dites bakat, aktivitas yang paling disukai dan sesuai dengan bakatnya itu warnanya akan merah. Sedangkan aktivitas yang tidak sesuai dengan bakatnya warnanya akan selain merah, cenderung putih, abu-abu, ataupun hitam.